Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 oleh Vivi Alfiah NIM 025, Novi NIM 067, Desi Hidayatul Anisa NIM 115, Muhammad Ahnaf Amar NIM 123, Novia Indra Pramita NIM 150. Kami akan membahas tentang faktor keberhasilan di UKM. Yang pertama, faktor keberhasilan di UKM menurut Gautam, Berni, dan Mohana tahun 2004. Peran sumber daya strategis dalam memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan asal-usul perbedaan dalam tingkat keberhasilan yang dicapai oleh organisasi dalam perusahaan sebagai hasilnya. Yang kedua, menurut Berni tahun 1991 dan Krok Atzel tahun 2008, sumber daya strategis memenuhi kriteria tertentu. Mereka bernilai atau sangat berharga dan cukup langka bagi pesaing untuk tidak menggunakan sumber daya yang sama untuk bersaing, dan sulit untuk meniru atau mengganti yang mencegah pesaing dari mendapatkan paritas. Yang ketiga, menurut Krok Atzel tahun 2008, gagasan bahwa perusahaan berbeda dalam posisi sumber daya mereka dan bahwa heterogenitas sumber daya tersebut menyiratkan bahwa beberapa organisasi memiliki lebih banyak sumber daya strategis daripada yang lain. Selanjutnya, sumber daya teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, bentuk, metode, instrumen, dan prosedur yang memungkinkan berbagai sumber daya dan kemampuan dalam proses produktif dan organisasi untuk digabungkan agar membuatnya efisien. Pengembangan teknologi sendiri ada dua macam. Yang pertama, pengembangan teknologi internal, yaitu melalui teknologi dan staf yang ada. Yang kedua, pengembangan teknologi eksternal, yaitu melalui akuisisi. Keduanya harus dibedakan karena pengembangan internal akan menghambat peniruan oleh pesaing dan karenanya akan memperoleh keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kedua pengembangan teknologi tersebut dalam UKM membutuhkan upaya ekonomi yang cukup signifikan untuk perusahaan yang terkecil. Oleh karena itu, manajer harus mengelola sumber daya teknologi dengan benar sehingga beroleh keunggulan kompetitif. Perubahan teknologi perlu disertai dengan proses pembaruan pengetahuan, kemampuan, dan sikap dari karyawan dan manajemen. Karena apabila kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi tidak terjamin, maka perusahaan akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, kesulitan dalam memperoleh pendanaan eksternal mengganggu pendanaan dari investasi yang diperlukan. Maka penciptaan cadangan atau dana sangat penting untuk meningkatkan kemungkinan melakukan investasi yang diperlukan untuk pengembangan organisasi. Karena itu, kerjasama teknologi di antara perusahaan adalah senjata strategis yang relevan. Selanjutnya, inovasi. Inovasi dianggap sebagai perubahan dalam produk dan proses. Peningkatannya, pendekatan pemasaran baru atau saluran distribusi baru. Inovasi dapat dilakukan di perusahaan melalui penelitian atau melalui akuisisi teknologi dan lisensi baru. Sumber daya manusia merupakan elemen dasar untuk pengembangan inovasi, terutama perusahaan dengan ukuran yang lebih rendah. Hal tersebut karena keterlibatan karyawan yang lebih tinggi dalam perusahaan akan mendorong kreativitas dan pengembangan inovasi. Menurut literatur, ada 3 elemen kunci yang mempertahankan inovasi dalam UKM, yaitu manajemen, karyawan, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Dan yang selanjutnya adalah kualitas produk atau layanan. Kualitas suatu produk atau layanan adalah kepatuhan terhadap karakteristik dan atribut dari suatu produk atau layanan dengan kebutuhan dan harapan pembeli. 9 elemen kunci dapat diidentifikasi dalam manajemen kualitas total perusahaan. Yang pertama, orientasi terhadap pelanggan. Yang kedua,
perencanaan, komitmen, dan kepemimpinan manajemen. Yang ketiga, kualitas informasi. Yang keempat, pelatihan. Yang kelima, kehadiran departemen kualitas. Yang keenam, keterlibatan karyawan. Yang ketujuh, manajemen proses. Yang kedelapan, desain produk dan layanan. Kesembilan, manajemen pemasok. Yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dipahami sebagai mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk menarik kandidat yang memenuhi syarat, untuk menjaga dan memotivasi karyawan, dan untuk membangun cara membantu karyawan untuk tumbuh dan berkembang di perusahaan. Kelebihan dalam pengelolaan sumber daya ini, Wilkinson 1999. Keuntungan yang bisa diraih oleh UKM. Yang pertama, iklim kerja yang baik karena saluran komunikasi yang sangat baik. Yang kedua, tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi. Yang nomor 3, motivasi kerja yang tinggi karena karyawan dapat dengan mudah mengamati hubungan antara tugas yang dikembangkan dalam pekerjaan dan hasil akhir perusahaan, dan karena perusahaan menawarkan berbagai tugas. Yang keempat, kedekatan manajer yang lebih tinggi dengan pekerjaan. Mengelola kemampuan. Mengelola praktik dalam perusahaan yang lebih kecil adalah hal yang rumit karena faktor yang berbeda. Di antaranya adalah orientasi jangka pendek yang kuat, dominasi budaya yang berorientasi pada fungsi, kesulitan dalam pendelegasian, profesionalisasi manajemen yang tidak memadai, dan kurangnya kebiasaan pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini menurut Kemisen 1997. Sementara, UKM harus dikelola oleh orang-orang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki orientasi menuju laba yang lebih tinggi. Kedua, memiliki kepemimpinan alami. 3, memiliki pengalaman yang luas dan pengetahuan tentang bisnis. 4, menjadi pencari terus-menerus ide-ide dan peluang baru. 5, punya waktu yang lebih tinggi dan usaha dedikasi bila diperlukan. 6. Menjadi dorongan kepada karyawan untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan. 7. Dapat tetap tenang dan dapat memprioritaskan di bawah tekanan. Selanjutnya adalah strategi dan kemampuan. Strategi adalah formula bagaimana perusahaan akan bersaing, yaitu penentuan kebijakan untuk mencapai tujuan bisnis. Menurut Candler and Hanks 1994. Sedangkan menurut Porter 1980 mengemukakan bahwa ada 2 tipe dasar dari keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, yaitu biaya rendah atau perbedaan. 2 jenis dasar keunggulan kompetitif dikombinasikan dengan ruang lingkup kegiatan yang ingin dicapai oleh perusahaan, mengarah pada 3 strategi umum untuk mencapai kinerja di atas rata-rata dalam suatu industri, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan fokus. Ya, saya akan berlanjut pada kesimpulan. Yang pertama, kebutuhan untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan perlu dilakukan dengan perhatian khusus pada inovasi. Untuk mendukung inovasi, UKM harus memiliki sumber daya manusia dan keuangan yang diperlukan, serta sistem informasi yang baik yang mempromosikan keterlibatan karyawan. Disampaikan oleh Gudmundsson pada tahun 2003. Yang kedua, perusahaan harus memanfaatkan ukurannya yang kecil, yaitu birokrasi yang lebih sedikit, kontak yang lebih besar dengan karyawan, dan komunikasi yang lebih baik antar departemen. Yang ketiga, UKM harus memberikan perhatian khusus pada praktek-praktek yang mendukung pengembangan modal manusia dan memungkinkan manajemen pengetahuan organisasi yang memadai. Yang keempat, sumber daya manusia, ekonomi, dan material harus berorientasi sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat mengembangkan teknologi secara internal, atau bahwa teknologi yang diperoleh atau penggunaannya dapat menempatkan perusahaan di depan para pesaingnya. Kelima, UKM harus menerapkan gagasan dan teknik yang terkait dengan manajemen mutu dengan memperoleh adaptasi, karakteristik, dan atribut produk atau layanan yang sesuai dengan harapan pembeli. Yang keenam,
Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan dalam tantangan kompetitif, mereka harus memberi perhatian khusus pada karakteristik unik perusahaan mereka dan perilaku strategis mereka. Dan mereka juga harus mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya sesuai dengan orientasi strategis yang diadopsi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, tinggal komentar di bawah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.